Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu dengan judul kesetimbangan reaksi redoks. Nah, jadi sama seperti kemarin, di sini juga terdapat dua materi, jadi nanti akan saya bagi dua ya. Jadi tadi materi yang pertama, yaitu mengenai kesetimbangan reaksi redoks, dan nanti untuk minggu depan dilanjutkan dengan potensiometri, ya, agar tidak terlalu banyak. Nah, ini terkait dengan kesetimbangan reaksi redoks. Nah, definisi dari reaksi redoks itu sendiri yaitu seperti dari katanya ya, redoks berarti ada reduksi dan ada oksidasi. Nah, berarti ada reaksi antara senyawa yang bersifat pereduksi dan senyawa yang bertugas sebagai pengoksidasi. Nah, apa bedanya? Nah, kalau senyawa reduksi berarti dia mampu mereduksi bilangan oksidasi dari senyawa lain, di mana dia sendiri mengalami oksidasi. Jadi kalau pereduksi berarti senyawa yang mampu mereduksi senyawa lain, tetapi mengalami oksidasi. Nah, kalau senyawa pengoksidasi ini kebalikannya. Berarti senyawa yang mampu mengoksidasi, tetapi dia mengalami reduksi. Nah, gitu ya. Jadi kebalikannya. Kalau senyawa pereduksi, oh berarti mengalami oksidasi. Kalau senyawa pengoksidasi, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Nah, terkait dengan reaksi redoks, ini terdapat istilah bilangan oksidasi. Nah, apakah itu bilangan oksidasi? Yaitu merupakan muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan elektronegativitas. Itu ya, jadi nanti muatan dari suatu atom tadi karena adanya pengaruh elektronegativitas. Nah, kemudian ini penentuan bilangan oksidasi. Nah, bagaimana menentukan bilangan oksidasi? Jadi seperti kemarin yang terdapat pada tabel periodik, ya, berarti kalau dia termasuk golongan 1A berarti muatannya plus 1. Kemudian kalau dia masuk ke golongan 2A berarti muatannya plus 2. Kemudian kalau 7A ini min 1, 6A min 2, dan seterusnya ya. Nah, tetapi terdapat beberapa pengecualian. Nah, contohnya di sini adalah biloks dari H. Dalam senyawa ada H seharusnya kan plus 1 karena dia merupakan golongan 1A. Nah, namun di sini dikecualikan. Apabila H tersebut dalam bentuk hibrida, maka muatannya menjadi minus 1. Contohnya yaitu pada NaH, kemudian LiH, Ca, H2. Ini muatannya minus 1 lagi, bukan plus 1 ya. Kemudian terdapat pengecualian lain. Ini oksigen. Nah, oksigen ini kan seharusnya dia muatannya min 2. Nah, terdapat pengecualian. Jadi pada senyawa peroksida ini H2O2, oksigen bukan lagi min 2 tetapi menjadi min 1. Kemudian pada senyawa superoksida seperti KO2, RbO2, biloks O ini menjadi minus setengah. Kemudian senyawa OF2, biloks O menjadi plus 2. Ini ya, beberapa pengecualian. Nah, kemudian jumlah total biloks atom dalam satu senyawa adalah 0. Dan jumlah total biloks satu senyawa bermuatan adalah besarnya sama dengan muatannya. Gitu ya. Misalnya ini, karena dia tidak terdapat muatan, nah jadi biloksnya sama dengan 0. Sedangkan CO32- karena muatannya 2 minus, nah berarti jumlah nanti total biloksnya itu adalah min 2. Jadi tadi ya, beberapa pengecualian. Yang pertama tadi H, apabila bentuknya hibrida, dia menjadi min 1. Kemudian O dalam bentuk peroksida menjadi min 1, superoksida menjadi min setengah, dan pada senyawa OF2 ini menjadi plus 2. Kemudian ingat, jumlah biloks itu apabila tidak bermuatan berarti 0, apabila bermuatan berarti besarnya sama dengan muatan senyawa tersebut. Jadi misalkan ini ya, kalau ini berarti tidak ada muatan, 0. Kalau yang CO32- karena total biloksnya itu sama dengan 2 min, maka menjadi total biloksnya itu minus 2. Nah, ini terdapat beberapa contoh soal ya. Nah, ini contoh soal. Nah, di sini misalkan adalah S. Nah, tentukan bilangan oksidasi dari unsur. Nah, ini yang ditentukan adalah S. Berapa unsur biloks S di dalam
H2SO4 gitu ya. Tinggal kita kalikan saja tadi kan H itu adalah plus 1. H itu adalah plus 1. Kemudian dikalikan dengan 2 gitu ya. Plus 1 dikalikan dengan 2 ditambah S ditambah dengan O. O itu kan 2 minus tadi ya. Jadi minus 2 dikalikan dengan 4. Nah, itu jadi sama dengan 2 ditambah dengan S ditambah dengan minus 8. Minus 8. Nah, jadi S itu adalah 8 dikurangi dengan 2. Berarti sama dengan 6 gitu ya. Ini karena pindah ruas ya, tadi S-nya pindah ruas, berarti 2-nya jadi minus, itu ya, minus 2, 8-nya jadi positif. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, kemudian bagaimana dengan Mn? Ya, KMn. Nah, berapa muatan Mn, bilox Mn di dalam KMnO4? Nah, K itu 1 ya, sama seperti tadi. Berarti plus 1 ditambah dengan Mn, kemudian ditambah dengan O. Nah, O itu kan min 2, kemudian dikalikan dengan 4 ya, karena ada 4. Jadi sama dengan plus 1 ditambah, berarti sama dengan 1, ditambah dengan Mn, ditambah dengan minus 8. Berarti di sini Mn ini sama dengan pindah ruas seperti tadi ya, berarti 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Itu ya. Jadi 8 jadi positif, 8 dikurangi 1 jadi sama dengan 7. Nah, kemudian bagaimana dengan CR? CR dalam, nah ini berapa muatannya gitu ya. CR dalam CrO2 O7 minus. Nah, yang dicari adalah CR, berarti CR dikalikan 2 ditambah, nah ini O sama tadi min 2 dikalikan dengan 7 sama dengan min 2 ya, karena muatannya min 2. Nah, berarti 2CR ini sama dengan 14 ya ditambah 2. Nah, kenapa 14? Ini karena pindah ruas ya. Ini asalnya kan minus 14, pindah ruas ke kanan jadi 14, ini minus 2 jadi 2. Berarti 2CR ini sama dengan 16. Nah, berapakah CR? Nah, berarti CR ini sama dengan 16 dibagi dengan 8. Ya, 16 dibagi dengan 2 sama dengan 8. Nah, berarti CR ini adalah 8. Nah, kemudian bagaimana dengan P dalam H2PO4? Saya buka slide baru. Nah, bagaimana P dalam H2PO4? H tadi plus 1 ya. Plus 1 dikalikan 2, kemudian ditambah dengan P yang dicari ya. Kemudian ditambah dengan PO4 berarti minus 2 dikalikan 4, ini sama dengan min 1 ya, karena muatannya minus. Nah, berarti 2 ditambah dengan P ditambah dengan minus 8, ini sama dengan minus 1. Nah, berapakah P gitu ya? Berarti P sama dengan, tinggal dipindahkan ruasnya. Berarti ini minus 2 gitu ya, minus 2 ditambah dengan 8 ditambah dengan minus 1. Nah, berarti P ini sama dengan 8 dikurangi gitu ya, dikurangi 3. Berarti P sama dengan 5. Itu ya. Ini tadi ya terkait dengan contoh soal tadi mengenai perhitungan bilox. Jadi kalau nomor 1, nomor 2 tadi karena tidak ada muatan berarti jumlahnya harus 0. Sedangkan yang kedua tadi CrO4 karena muatannya 2 minus, oh berarti jumlahnya harus
minus 2, kemudian kalau yang ini tadi PO4 min berarti muatannya harus minus 1 jumlahnya ya. Nah ini ya tadi saya jelaskan, ini juga ada penjelasannya sebenarnya di sini ya. Muatannya tadi plus 6, ini plus 7, ini plus 6. Jadi yang terakhir sudah saya jelaskan ya. Ini muatannya plus 5 ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Itu terkait dengan perhitungan bilangan oksidasi dari beberapa senyawa. Selanjutnya kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Jadi kalau tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa. Nah, di sini kita coba bagaimana apabila senyawa-senyawa tersebut terdapat dalam suatu reaksi redoks, baik itu bertindak sebagai reaktan ataupun bertindak sebagai produk. Nah, ini adalah metode yang akan kita gunakan untuk menyetarakan reaksi redoks, yaitu metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi yang pertama, setarakan terlebih dahulu. Nah, senyawa mana menghasilkan senyawa mana gitu ya. Misalnya senyawa A, dia akan menghasilkan produk A, kita setarakan. Kemudian senyawa B menghasilkan reaktan B, menghasilkan produk B, kemudian kita setarakan. Setelah setara, kita lihat yang mana yang kelebihan oksigen dan mana yang kelebihan oksigen, yang mana yang kekurangan dan mana yang kelebihan. Setelah kita tahu, nah kita bisa tambahkan H+, atau kita tambahkan H2O apabila dalam suasana asam. Apabila dalam suasana basa, kita tambahkan dengan OH- dan kita tambahkan dengan molekul air atau H2O. Nah, setelah setara bagaimana? Setelah setara, baru kita setarakan jumlah elektron di kanan dan di kiri. Nah, setelah jumlah elektronnya tepat, setara, baru kita kalikannya dengan pengali agar si elektronnya itu habis. Nah, setelah elektronnya habis, baru kita ubah reaksi tersebut, sederhanakan, kemudian diubah menjadi reaksi akhir gitu ya. Nah ini apabila dalam suasana asam, yang kekurangan O ditambahkan dengan H2O dan sisi sebelahnya ditambahkan dengan H+. Nah untuk suasana basa, apabila bingung, kalian ubah dulu ke dalam suasana asam. Setelah terdapat dalam suasana asam, baru diubah menjadi suasana basa gitu ya. Itu untuk yang asam dan basa. Nah, agar tidak bingung, maka dari itu kita bisa mencoba 3 soal ini ya, 3 soal ini. Suasana netral, suasana asam, suasana basa, dan untuk satu soal lagi, saya akan tampilkan di forum seperti biasa ya. Nanti ada beberapa soal, kalian bisa kerjakan. Nah, di sini soal yang pertama, gitu ya. Dalam suasana netral ya. Kita coba. Saya buka slide baru, ini ya. Nah, di sini kita uraikan dulu. Nah, ini ya, HNO3 ini kita uraikan. NO3 ini adalah H+ ditambah dengan NO3- gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti yang pertama adalah SN, dia menjadi SNO2 gitu ya. Berarti kanan kekurangan 2 oksigen. Nah, kemudian yang kedua adalah NO3-. NO3- ini menjadi NO2. Nah, NO3- menjadi NO2 berarti yang kiri ya, dia kekurangan 1 oksigen. Kiri kekurangan 1 oksigen. Nah, tinggal kita setarakan. Jadi yang pertama adalah SN ditambahkan dengan 2H2O ya, karena kekurangan 2 oksigen. Ini sama dengan SNO2 ditambah dengan 4H+ ya. Karena ada 4 ini ya, 4H+. Nah, kemudian yang keduanya NO3- ditambahkan dengan 2H+, ini sama dengan NO2 ditambah dengan H2O gitu ya. Karena ada 2H, berarti di sini kita tambahkan 2H+. Nah, selanjutnya kita tambahkan elektron. Karena ini ada 4H+, berarti di sini kita tambahkan jumlahnya 4 elektron. Kemudian yang ini
Ini yang mana yang kelebihan proton? Oh, yang 2H+. Berarti kita tambahkan jumlahnya 2 elektron. Nah, selanjutnya setelah selesai, baru kita setarakan. Nah, yang ini elektronnya jumlahnya 4, ini elektronnya jumlahnya adalah, maaf, ini tambahkan 1 elektron ya. Karena sudah ada minus di sini ya. Jadi di sini sudah ada minus, di sini 2H+. Nah, agar netral berarti kita kekurangan 1 elektron. Nah, ini tinggal dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 1. Nah, yang bawah dikalikan dengan 4. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Ini karena dikali 1 berarti tidak ada yang berubah. Nah, yang bawah ini dikalikan 4. Nah, jadi ada yang berubah ya. Ini dikalikan dengan 4. Berarti 4NO3, ini 8H+, ini 4 elektron, kemudian ini 4NO2, dan ini 4H2O. Nah, ini ada yang bisa sederhanakan. 4 elektron dengan 4 elektron, berarti hilang ya. Kemudian ini hilang juga, 4 elektron. Nah, yang H2O ini bisa sederhana ya. Karena ini 2H2O. Ini 4H2O, berarti menjadi 2H2O ya. Langsung saja kita masuk reaksi reaksi akhirnya seperti apa. Berarti tinggal SN. Berarti SN ditambah dengan 4NO3-, H+ ini juga ya berkurang. Nah, ditambah, berarti sisanya tinggal 4H+ ya. 4H+ ini menjadi SNO2 ditambah dengan 4NO2. Nah, ditambah dengan 2H2O ya, ini 4, ini 2, sisanya 2. Baik, itu tadi nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, yaitu reduksi oksidasi bagaimana apabila terdapat dalam suasana asam. Nah, ini saya pindahkan dulu ke slide yang baru ya. Slide yang baru, saya pindahkan dulu. Nah, jadi reaksinya adalah Fe2+ ditambah MnO4- ini menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Nah, reaksi pertama yaitu Fe2+. Nah, ini menjadi Fe3+. Nah, di sini tidak ada yang kekurangan maupun kelebihan oksigen. Nah, tetapi ada yang kelebihan elektron. Nah, yang kelebihan elektron yaitu yang Fe3+, berarti tinggal ditambahkan agar elektronnya, maksudnya muatan positifnya lebih banyak di Fe3+ ya, jadi perlu ada pengurangan 1 elektron. Berarti kita tambahkan 1 elektron. Nah, di sini ya, di Fe2+ sama dengan Fe3+ ditambahkan dengan 1 elektron. Nah, kemudian reaksi yang kedua yaitu MnO4- ini menjadi Mn2+. Nah, berarti Mn2+ dia kekurangan 4 oksigen ya. Kekurangan 4 oksigen. Nah, berarti kita setarakan dulu. MnO4- ini menjadi Mn2+ ditambahkan dengan 4H2O ya, karena kekurangan 4. Nah, berarti di sini kita tambahkan 8H+ ya. Nah, setelah ini baru kita setarakan dengan penambahan jumlah elektronnya ya. Dengan penambahan jumlah elektron. Nah, jadi Fe2+ ini sudah ada elektronnya tadi ya, ditambah Fe3+ ditambah 1 elektron. Nah, sedangkan yang kedua MnO4- ditambah 8H+,
ini menjadi Mn2+ ditambah dengan 4H2O. Nah, di sini ini terdapat 4 elektron ditambah 1 proton ya. Berarti di sini ada -3 ya. Di sini ada 8 proton ditambah dengan 1 elektron gitu ya. Sedangkan di sini ada 2 proton. Nah, ada 2 proton. Jadi berapa yang kelebihan yang mana gitu ya. Nah, ini kan 8, ini 1 berarti ada 7. Ada 7 proton, ini ada 2 proton. Bagaimana 7 ini agar menjadi 2? Berarti kita tambahkan 5 elektron ya. 5 elektron. Nah, jadi muatannya sama-sama 2+, di kiri 2+, di kanan 2+. Nah, supaya habis, maka yang atas kita kalikan dengan 1. Nah, yang bawah kita kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 5. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini kita copy aja ya. Ini karena tidak ada perubahan, ini kita copy langsung. Maaf, terbalik. Ini dikalikan 5. Nah, ini dikalikan 1 ya. Jadi biar pas ini jadi 5 elektron, ini juga jadi 5 elektron. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan 5 menjadi 5Fe gitu ya. 5Fe ditambah 5Fe3+ menjadi ditambah 5 elektron. Nah, yang kedua ini tidak ada perubahan. Ini masih tetap. Nah, yang habis ini habis ya. 5 elektron. Kemudian ini juga habis, ini 5 elektron. Nah, sudah ya. Berarti tinggal kita tambahkan saja sekarang. Kita tambahkan, ini sama dengan harusnya ya. Ini sama dengan, ini juga harusnya sama dengan. Nah, hasil akhirnya adalah berarti 5Fe2+ ditambahkan dengan MnO4- O4- ditambah 8H+. Ini sama dengan berarti Mn2+ ditambah dengan 4H2O gitu ya. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Ini kenapa tidak ada penambahan oksigen, karena memang tidak ada atom oksigen di sini ya. Kalau di sini ada kekurangan, jelas 4 oksigen, jadi ditambahkan 4H2O. Ini untuk penyetaraan elektron, tadi yang atas kali 5, yang bawah dikalikan 1. Nah, kemudian ini penyetaraannya tadi ya. Setelah dikali 5, ini tidak dikali ya, karena sudah 5 elektron. Kemudian ini setelah setara hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian soal nomor 3 ya, bagaimana apabila dia terdapat dalam suasana basa. Nah, ini bagaimana apabila dia terdapat dalam suasana basa. Nah, apabila terdapat dalam suasana basa, agar tidak bingung, kalian kerjakan dulu dalam suasana asam. Nah, setelah dalam suasana asam, baru kalian ubah menjadi suasana basa agar tidak bingung. Jadi dikerjakannya secara bertahap. Nah, untuk yang pertama berarti Al dia menjadi AlO2-. Ini ya. Berarti kesimpulannya yang sebelah kiri itu kekurangan 2 oksigen gitu ya. Nah, berarti reaksi dalam suasana asam ini menjadi Al ditambahkan dengan 2H2O. H2O ini menjadi berarti kan AlO2- ditambah dengan 4H+ ya, karena ini ada 4H gitu ya. Ini suasana asam ya, tandai kalau bingung. Nah, baru diubah dalam suasana basa, sekarang ya suasana basa. Berarti tinggal Al tambah dengan tetap
ini 2H2O, nah ditambahkan dengan OH minus. Nah, kalau di sini 4H plus, berarti di sini berubah menjadi OH minus 4, OH minus. Nah, ini AlO2 minus. Nah, H plus yang di sebelah kanan tadi, dia berubah menjadi 4H2O. 4H2O. Nah, ini suasana basa ya. Nah, tapi ada yang bisa kita sederhanakan lagi di sini. 2H2O ini dan 4H2O ini bisa kita sederhanakan lagi. Nah, kita sederhanakan berarti Al ditambah langsung 4OH-, nah sama dengan AlO2 minus ditambah dengan 2H2O ya, karena berkurang ya. 4 dikurangi 2 jadi 2H2O. Ini untuk reaksi yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, NO3 minus ini menjadi NH3 gitu ya. Berarti yang sebelah kiri dia kekurangan 3 oksigen. Nah, berarti reaksinya menjadi, kalau dalam suasana asam berarti NO3-, nah gitu ya. Ini berarti menjadi NH3 ditambahkan, nah kekurangan 3H2O ya, 3H2O. Nah, kemudian jangan lupa ditambahkan H+, ada berapa H+? Ini ada 6, ini ada 3, oh berarti 9H+. Berarti 9H+, nah gitu ya. Ini dalam suasana asam. Nah, suasana basanya bagaimana? Suasana basanya berarti NO3- gitu ya. Ditambahkan dengan 6H2O ya. Ditambahkan dengan 6H2O. Nah, ini menjadi 6H2O, maaf, 6H2O. Ini menjadi NH3 ditambahkan dengan 9OH- ini H plus jadi OH- ya. 9OH- ditambahkan dengan 3H2O. 3H2O gitu ya. Ini 9OH- ya dari sini, kemudian ini 3H2O dari sini. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi bisa ya. Ini kita sederhanakan, dan ini juga bisa kita sederhanakan lagi. Nah, berarti hasil akhirnya adalah NO3- ditambahkan dengan 3 ya berarti ya, 3H2O. Ini sama dengan NH3 ditambah 9OH-. Nah, kemudian setelah reaksinya ini setara, kita tinggal tambahkan elektron ya. Nah, ini saya pindahkan dulu. Jadi ini reaksi yang pertama tadi, saya pindahkan ke slide yang baru. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Untuk yang kedua. Nah, untuk yang pertama, ini kita kekurangan, ini ada 4 elektron, ini kita hanya punya 1 elektron, oh berarti tinggal ditambahkan 3 elektron gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang kedua, ini ada 9 elektron, sedangkan ini masih ada 1, oh berarti kekurangan ditambah 8 elektron. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal dikali saja nanti. Yang atas ini dikalikan berarti dengan 8. Nah, untuk yang bawah ini tinggal dikalikan dengan 3 gitu ya. Nah, setelah dikalikan saja ya. Ini yang atas dikalikan berarti dengan 8. Nah, ini menjadi 8Al ditambah dengan 32 OH-. Ini 8 AlO2. Kemudian ini menjadi 16. Ini menjadi 24 gitu ya. Nah, kemudian yang bawah ini juga sama. Ini menjadi 3NO3. Ini menjadi 9H2O. 24.
ini menjadi 3 NH3 dan ini menjadi 27 OH-. Ini ada OH-. Di sini ada OH- berarti bertemu dengan OH- lagi. Kemudian ada elektron, ini habis ya. Elektron ini habis. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah H2O, ini ada 16. Ada 16 H2O, di sini ada 9 H2O. Gitu ya. 9 H2O. Nah, kemudian kita konversi ke reaksi akhir. Nah, ini reaksi akhirnya kurang lebih jadi 8 Al ditambah dengan 3 NO3- gitu ya. Kemudian ditambah dengan H2O-nya. Nah, ini ya. H2O-nya berpindah ke sana, berarti sini habis. Berarti sama dengan 8 AlO2- ditambah dengan 3NH3 ya, 3NH3 ditambah dengan, nah ini H2O-nya. H2O-nya ini menjadi 7 ya, 7 H2O. Nah, di sini ini sisa berarti OH-nya pindah ke sini ya. Berarti jadi ada 5 OH-. Nah, ini kurang lebih ini adalah reaksi akhirnya dari suasana yang basah tadi ya. Jadi memang pengerjaannya lebih rumit apabila dibandingkan dengan yang asam. Jadi di basah ini kita bekerjakan bertahap, dirubah ke asam dulu, setelah asam baru ke basah, baru dilakukan penambahan elektron, baru bisa kita temukan reaksi akhirnya. Nah, ini adalah tadi ya, isi dari soal-soal yang tadi itu. Dari soal nomor 1 sampai nomor 3 ini ada di sini semua. Tadi saya coba untuk jelaskan kembali. Nah, ini tebak. Nah, ini menebak bagaimana yang mana reaksi redoks dan yang mana yang bukan reaksi redoks. Jadi kita harus tahu dulu yang mana yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi, gitu ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Jadi pengerjaannya hampir sama seperti tadi ya. Kita setarakan, kemudian penambahan elektron sama seperti tadi, baru kita tebak yang mana reaksi redoks dan yang mana yang bukan reaksi redoks. Nah, di sini soal nomor 1, Ag mengalami oksidasi, Cl mengalami reduksi, berarti reaksi redoks. Soal nomor 2, SnCl2 mengalami oksidasi menjadi SnCl4, dan I2 menjadi 2Hi. Ini juga reaksi redoks, ya, ada reaksi oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Nomor 4 juga sama. Nomor 4 juga sama ya. Di sini ada yang mengalami oksidasi dan juga ada yang mengalami reduksi. Sedangkan nomor 3, di sini tidak ada yang mengalami reduksi maupun reaksi oksidasi. Jadi yang nomor 3 ini dia bukan redoks. Sedangkan nomor 1, 2, 4 ini adalah reaksi redoks. Nah, ini ya. Ini soal nomor 1 tadi penjelasannya. Zat reduktornya ada SnCl2, oksidatornya I2, kemudian hasil reduksinya Hi, hasil oksidasinya itu SnCl4. Itu ya. Kemudian ini ada yang dikatakan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Jadi reaksi redoks dengan satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Nah, jadi ini Cl2 ini, jadi dia mengalami reduksi juga dan juga mengalami oksidasi jadi sekaligus. Maka dari itu disebut dengan reaksi autoredoks. Nah, kemudian ada bilangan oksidasi untuk menentukan nama senyawa. Jadi satu, penamaan senyawa ion biner yang unsur logamnya berbiloks lebih dari 1. Yang kedua, untuk senyawa ion poliatomik. Jadi ini ya, ini penamaan hampir sama seperti kemarin, tapi di sini disebutkan tadi ya, biloksnya disebutkan. Seperti kemarin ya, ini besi 2 disebutkan, besi 3 disebutkan, timbal 2, timbal 4 ya. Jadi disebutkan jumlah ionnya. Ini penamaan yang kemarin, jadi hampir sama gitu ya. Ini menjadi merkuro, ini menjadi merkuri. Jadi ya, kalau 1 merkuro, 2 merkuri, ini juga 2 stano, kalau 4 stani oksida gitu ya. Penamaannya hampir seperti yang pernah saya jelaskan di materi yang sebelumnya. Kemudian ini ada reaksi redoks yang ada di sekitar kita. Yang pertama pengaratan logam besi ya. Jadi ada reaksi di sini berarti antara besi, udara dengan adanya air gitu ya.
Kemudian pemutihan pakaian, berarti ada reaksi di situ zat pemutih pakaiannya. Kemudian penyetruman akumulator atau aki ya, pada aki ini nanti saya jelaskan di potensiometri di materi minggu depan. Kemudian ekstraksi logam dan ada daur ulang perak. Jadi ini beberapa reaksi redoks yang terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian ini pengembangan kesetimbangan untuk reaksi redoks. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai kesetimbangan kimia, kesetimbangan reaksi asam basa, dan ini ada kesetimbangan reaksi redoks, yaitu menggunakan hukum atau konstanta Faraday ya. Nanti di sini lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai potensiometri ya untuk yang ini, kesetimbangan reaksi redoks dan ya untuk perhitungan kesetimbangan reaksi redoks. Baik, jadi mungkin demikian ya untuk materi hari ini. Jadi cukup tadi ya kita belajar menentukan bilox dari suatu senyawa, kemudian bilox dari suatu reaksi, reaksinya ada reaksi netral, reaksi asam, dan reaksi basa. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan beberapa soal dalam forum dan juga ada beberapa kuis ya yang bisa dikerjakan. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Untuk potensiometri kita lanjutkan di minggu depan. Baik, saya tutup kuliah hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.